Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sam Reviet. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tipe data pada art. Tipe data pada art itu terdiri daripada 5 macam, yaitu karakter yang menunjuk objek yang menunjukkan string, numerik objek yang menunjukkan bilangan, integer objek yang menunjukkan bilangan bulat, logical objek yang menunjukkan informasi ya benar atau salah, kompleks bilangan imajiner ya, seperti itu. Oke, kita akan kembali ke masuk kepada software R ya. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita perlu set working directory dulu, atau langsung menggunakan scriptnya set wd tanda kutip d tik 2, tuliskan nama filenya yang dituju itu, kemudian R Studio. Oke, kita akan enter ya. Sudah kita set working directory dulu ya, sudah selesai ya. Kemudian kita akan menuliskan ya. Sebelumnya kita pernah belajar cara membuat variabel. Nah, ini kita belajar membuat tipe data. Oke, tipe data pertama adalah karakter. Misalnya saya menuliskan string ya, A B, kita tuliskan aku dan kamu. Oke, kita akan log apakah akan diberikan error atau warning. Oke, ada warning ya, kita perlu menambahkan tanda kutip. Tanda kutip. Oke, kita blok run. Nah, mau ya dia ya, mau running. Artinya untuk tipe data string kita perlu memasang atau menggunakan tanda kutip. Kemudian kita akan mencoba bilangan atau tipe data numerik. Kemudian kita enter, kita tuliskan 1.25. kemudian kita tuliskan 1 dan A. Kita jalankan run, mau run error. Nah, hanya kita hilangkan, misalnya ini 2 ya, biar tidak sama dengan yang di atas. Run ya, mau jalan ya, itu bedanya. Jadi kalau numerik itu tidak perlu kita menggunakan tanda kutip. Kemudian integer ya, tipe data integer. Integer, saya akan menuliskan 10. Ini numerik, ini 10. Ini saya kasih tanda kutip, kemudian saya tuliskan 10 key atau A. Kemudian ini saya tuliskan 10 L tanpa adanya tanda kutip, atau ini kita bedakannya. Ini misalnya 30. Oke, kita run. Oke, mau kita run, mau ya, kita run. Ini juga mau ya, artinya integer ini bisa bilangan numerik, bisa juga yang teks ya.
seperti itu, yang string. Kemudian kita menuliskan misalnya sini 12 atau misalnya 20.5, kita run. Oke, kemudian 20 titik kita pakai 20.5 W atau M ya. Run. Kita gunakan misalnya di sini, kita copy aja ya. Tapi saya pakai koma. Oke, kita run lagi. Ya, itu kesimpulannya ya. Jadi integer bisa numerik, dan string seperti itu. Kemudian kita tipe data untuk logical ya, udah 3 ya. Logical saya akan menuliskan informasi aja, misalnya false, udah ada, enter. Kemudian saya tuliskan true. Oke, kita false, run, true. Oke, ini berupa informasi ya, benar atau salah, sama seperti kayak di Excel ada fungsi if seperti itu, if and, if or. Oke, yang terakhir adalah kompleks ya, integer kompleks, karakter tipe data kompleks. Kita menuliskan misalnya min 31, enter. 2i, enter. 9 atau 10i plus 3. Oke, kita akan mencoba. Run. Nah, ini hasilnya ya. Untuk min 31 hasilnya adalah 2i. Untuk 2i hasilnya adalah 0 plus 2i. 10i plus 3 hasilnya adalah 3 plus 10i. Ini bilangan imajiner ya, biasanya diberikan penambahan pada bilangannya seperti itu. Oke, ini berkaitan dengan tipe data. Next, pertemuan selanjutnya kita akan, atau video atau materi selanjutnya berkaitan dengan RStudio, kita akan belajar mengenai struktur data pada RStudio. Setelah kita memahami caranya membuat variabel, kemudian kita memahami tipe datanya, yang ketiga juga kita perlu memahami struktur data pada R, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke kasus ya. Selain struktur data, kita akan masuk ke kasus ya. Kebetulan kita memberikan pelajaran mengenai regresi ya, regresi. Oke, saya buka dulu PPT-nya. Oke, regresi itu berasal dari Galton ya, diperkenalkan oleh Sir Francis Galton ya. Ini asal muasal regresi tersebut gitu. Jadi regresi itu merupakan ini studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas gitu. Jadi kemudian, nah itu ya, ini berkaitan dengan regresi. Jadi bisa disimpulkan gini, dia, ini saya tulis di sini ya,
X ke Y. X ini itu adalah variabel bebas ya, independen ya. Dia memberikan dampak terhadap Y. Jadi X ini berupa prediktor gitu ya. Y berupa respon. Artinya bisa juga X ini disebut variabel prediktor dan Y disebut variabel respon, seperti itu. Ini berkaitan dengan regresi ya. Beda halnya dengan variabel ya. Sebenarnya tidak cuma hanya variabel independen sama dependen, kita juga nanti mengenal yang namanya variabel eksogen dan endogen. Sama dengan dependen sama independen, cuma kalau eksogen sama endogen biasanya dia simultaneously, secara bersama-sama. Seperti pada penelitian-penelitian berkaitan dengan SEM seperti itu. Oke. Nah ini saya tambahkan sedikit berkaitan dengan jenis data ya. Jadi jenis data berdasarkan waktu ya. Jadi terbagi jadi 3. Cross section itu data yang diperoleh pada waktu tertentu, misalnya 1 tahun gitu kan, per bulan, misalnya bulan Januari sampai bulan November misalnya. Nah ini bentuk umumnya ya, ini waktu cross section ya. Kemudian time series biasanya itu berdasarkan urutan waktu kayak gitu. Nah YT ya, nah biasanya dia 1 unit aja kayak gitu. Kalau cross section dia 1 waktu namun unitnya banyak kayak gitu. Kalau yang time series ini waktunya banyak, 1 unit kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita mengangkat kasus berkaitan atau penelitian berkaitan dengan berkaitan dengan perusahaan tertentu gitu kan ya. Misalnya kita mau ngangkat time series, namun perusahaan yang kita ambil itu 6 perusahaan seperti itu misalnya. Nah makanya biasanya kita melakukan uji satu persatu ya, dengan data, jenis datanya time series. Berbeda dengan data panel, makanya persamaannya kan gabungannya I dan T. Ini waktunya banyak, unitnya banyak, misalnya perusahaan A sampai Z ya, manufaktur. Kemudian tahunnya 2010 sampai 2020 misalnya. Nah, ini namanya data panel, seperti itu. Oke. Ini perbedaan antara korelasi sama regresi ya, di mana korelasi itu menunjukkan hubungan, sementara regresi itu menunjukkan dampak gitu ya, pengaruh gitu ya. Apakah memberikan dampak, apakah memberikan pengaruh, seperti itu. Kalau hubungan biasanya dia melihat keeratannya kayak gitu. Apakah besar, sedang, seperti itu, atau tinggi misalnya, seperti itu. Kemudian dalam korelasi tidak mengenal istilah tergantung dan variabel bebas. Dalam regresi sebaliknya, seperti itu. Oke. Regresi itu ada 2 ya, regresi linear dan non-linear. Misalnya regresi linear itu ada simple atau sederhana dan multiple. Kebetulan yang akan kita angkat ini adalah regresi linear simple, sederhana. Di mana regresi linear tentu membutuhkan atau memerlukan asumsi-asumsi. Kalau di regresi harus memenuhi asumsi OLS atau ordinary least square, seperti itu. Kemudian non-linear kita mengenal ada namanya regresi logistik, regresi Rydge, Lasso, spline, seperti itu. Kita akan masuk ke kasus atau materi mengenai simple regression atau regresi linear sederhana. Ini berkaitan dengan hubungannya, distribusi datanya, apakah parametrik ataukah non parametrik, seperti itu. Nah ini persamaan bentuk umumnya ya, Y sama dengan A plus BX. Nah berarti hanya satu
variabel X dan variabel Y. Nah, berbeda dengan regresi berganda ya. Regresi berganda ini dua variabel atau lebih terhadap Y. Di next berikutnya nanti kita akan masuk ke materi regresi berganda dengan menggunakan R seperti itu. Ini plotnya. Oke, kita akan langsung ke regresi sederhana dengan menggunakan R. Oke, seperti ini. Saya tuliskan sini regresi sederhana. Oke, regresi sederhana. Kita perlu menginstal package ya. Kita perlu menginstal package misalnya. Kalau misalnya tidak ada, apa ya, kita perlu menginstalnya ya, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Ini materi struktur data dan regresi sederhana part 1 berkaitan mengenai package atau library yang akan kita gunakan. Saya akan jelaskan di part 2. Jika Anda suka dengan video saya, silahkan like, share, subscribe. Cukup sekian. Jamatane, sampai jumpa lagi. Arigatou gozaimashita.